Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen manajemen pemasaran 1 Pak Rizky Lamato. Yang saya hormati teman-teman manajemen seperjuangan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Dan tak lupa pula kita hanturkan kepada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini, saya Iksan Lamada sebagai moderator, dan topik yang kita bahas pada diskusi kali ini yaitu melaksanakan riset pemasaran dan meramal permintaan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama di sini ada Dwi Rara, Fadila Apriliani, Muhammad Tamsil Baso, Nunung Panunggala, Desa Asniar, Iman Putra Muhammad. Saya sebagai moderator mempersilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan materi kami yang melaksanakan riset pemasaran dan meramal permintaan. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian riset pemasaran dan fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi. Dari hasil riset pemasaran yang diperoleh, riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Riset pemasaran atau marketing research seringkali masih disamakan dengan riset pasar, market research. Padahal keduanya merupakan istilah yang berbeda. Riset pasar berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik, sementara itu riset pemasaran memiliki arti yang lebih luas. Adapun fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama bagi perusahaan, yaitu 1. Evaluating. Fungsi evaluating dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand position dibandingkan dengan produk pesaing. 2. Understanding. Fungsi riset pemasaran ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu jadikan bahan acuan utama. Baik, sekian dari penjelasan saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Langkah-langkah melaksanakan riset pemasaran. 1. Merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini memang peranan yang sangat penting agar nantinya Anda dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. 2. Menentukan desain riset. Desain riset adalah prosedur tentang cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner melalui berbagai metode yang dibutuhkan. Penentuan desain riset biasanya bergantung pada parameter yang menentukan hasil sebuah riset. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam suatu riset adalah data primer dan data sekunder. Data primer utama yang Anda butuhkan dan biasanya diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya. Kedua data. 4. Mengambil sampel dan mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang bisa Anda gunakan, misalnya wawancara, observasi lapangan, kuesioner, atau studi dokumen riset lain yang sejenis. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Nah, ini adalah langkah riset pemasaran yang cukup penting, sebab wawancara mendalam tentu menjadi keunggulan. 5. Melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah dikumpul selanjutnya perlu Anda analisis dan diinterpretasikan untuk bisa memperoleh kesimpulan. Mulailah dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data.
Hasil analisis dan interpretasi data inilah yang nantinya menjadi dasar Anda menyusun sebuah laporan riset. 6. Menyusun laporan riset. Laporan riset adalah akhir dari proses riset yang Anda lakukan. Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian. Nantinya, laporan riset akan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Pengertian meramalkan permintaan. Menurut Vincent Gappers, ada dua jenis manajemen permintaan. Yang pertama permintaan bebas atau independent demand, dan yang kedua permintaan tidak bebas atau dependent demand. Permintaan bebas merupakan permintaan terhadap material, suku cadang produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material BOM untuk produk atau item tertentu. Dan yang kedua permintaan tidak bebas merupakan permintaan terhadap suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir item tertentu. Peramalan. Metode peramalan permintaan dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peramalan jangka pendek atau short terms. Peramalan jangka pendek dibuat untuk memenuhi target permintaan pasar dalam jangka pendek. Misalnya, persiapan kebijakan penjualan yang sesuai untuk meningkatkan penjualan. Perencanaan tepat untuk persediaan agar sesuai dengan permintaan. Yang kedua, peramalan jangka panjang atau long terms. Peramalan jangka panjang adalah asumsi yang dibuat untuk memenuhi target dalam jangka panjang, seperti perencanaan modal atau aset. Dari kedua jenis metode perusahaan tersebut, baik perkiraan permintaan jangka pendek atau jangka panjang, sama-sama digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan langkah berikut yang harus dipertimbangkan untuk melakukan peramalan permintaan demand forecasting jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, mengidentifikasi metode yang paling relevan untuk peramalan. Yang kedua, memprediksi faktor-faktor yang terlibat yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang ketiga, memperoleh data tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat, menemukan hubungan yang paling sesuai antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kelima, mempersiapkan ramalan permintaan dan menganalisis hasilnya. Yang keenam, perkiraan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang di atas. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, dari diskusi tadi bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.